بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم ala rasulihil karim amma ba'da. Dalam satu hadis dikatakan Ramadan itu awalnya rahmat. Awalnya rahmat. Maksudnya awal Ramadan itu hujan rahmat. Rahmat Allah itu setiap saat datang. Kalau nggak ada rahmat Allah ya hancur jagat ini. Tetapi awal Ramadan ini banjir rahmat. Hujan rahmat, bercurah-curah rahmat. Nah, kalau hujan kita ini tidak punya wadah air atau wadahnya kita balik, ya nggak dapat air walaupun hujan. Gimana? Neng hujan deres, saman betul wadai bocor, atau wadai ditengkurep nih, gih mboten angsal. Begitulah awal Ramadan ini curahan rahmat tidak karu-karuan banyaknya. Dan rahmat Allah inilah hajat kita sebenarnya. Dunia akhirat hajat kita apa? Rahmatnya Allah. Kalau rahmat Allah datang, beres. Urusan dunia kalau rahmat Allah datang, beres. Disayangi oleh Allah. Urusan kubur kalau rahmat Allah datang, beres. Urusan padang mahsyar kalau rahmat Allah datang, beres. Urusan hisab kalau rahmat Allah datang, beres. Urusan sirat kalau rahmat Allah datang ya mudah. Ke surga pun jadi mudah kalau rahmat Allah datang. La yudkhilu ahadakum aljannata amaluhu illa ayyataghammadullah bi rahmatih. Tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan amalnya. Tetapi orang itu akan masuk surga dengan rahmat Allah. Engkau juga ya Rasulullah tidak masuk surga sebab amal engkau? Iya. Kecuali kalau Allah mencucuri rahmat kepada aku. Ini maksudnya surga itu mahal sekali sebenarnya. Tinggi sekali, mulia sekali. Amalan kita ini gak cukup untuk membeli surga ini. Surga itu jalannya berliku-liku, berat. Kalau dengan kekuatan kita gak mampu, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memudahkan orang ke surga. Saya ini ada punya masalah keluarga. Apa yang diperlukan? Rahmat Allah. Rahmat Allah datang, masalah keluarga selesai. Saya ini ada masalah ekonomi. Yang diperlukan apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah datang ya selesai masalah. Saya ini ada masalah, tiap bayan subuh mesti ngantuk. Masalah enggak ini? Masalah apa enggak? Melek tapi gak ngerungokne iki. Apa yang diperlukan? Kopi jahe. Nah, ini puasa enggak boleh. Yang diperlukan rahmat Allah. Nanti kalau rahmat Allah datang tuh dengarkan bayan ya ringan walaupun tadi malam enggak tidur. Tapi kalau rahmat Allah enggak datang ya tadi malam sudah tidur, tarawih enggak selesai. Bayan ngantuk sisa. Piye? Kurang apa lagi? Kurang mangan, kurang kopi bukan. Rahmat Allah yang diperlukan. Insyaallah malaikat. Jamaah orang terbentuk. Apa yang diperlukan? Rahmat Allah.
Nah, di antara sumber rahmat Allah itu awal Ramadan. Maka awal Ramadan ini betul-betul kita perhatikan. Insyaallah malaikat Allah Ta'ala pertengahan Ramadan isinya ampunan Allah. Masalah kita ini yang paling berat itu dosa itu semuanya kan. Masalah sakit nanti kalau sudah mati nggak sakit lagi insya Allah. Susah ini susah itu nggak akan lama. Tapi dosa ini masalah yang nggak ada selesainya. Dosa itu akibatnya bisa bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, bahkan bisa berjuta-juta tahun. Masalah yang panjang dosa itu. Penyelesaiannya cuma satu, ampunan Allah. Sumber ampunan Allah itu diantaranya pertengahan Ramadan. Maka awal Ramadan ini bersungguh-sungguh, nanti insya Allah tengah Ramadan itu tambah sungguh-sungguh. Jadi amalan itu bukan mendadak begitu. Kalau orang itu wudunya baik, dalam waktu wudu itu ingat pada Allah, nanti sholatnya itu meningkat. Kalau sholatnya meningkat, nanti amalan-amalan setelah sholat meningkat. Nanti amalan itu kayak sekolah itu loh semuanya kan. Kelas 1 baik, nanti naik kelas 2 ya mudah, naik kelas 3 mudah, naik kelas 4 mudah, terus akhirnya naik terus. Tapi kalau kelas 1 jombrot, naik kelas 2 itu nggak bisa. Wudunya nggak bener, wudu sambil ngomong tidak tawajuh kepada Allah, nanti sholatnya juga ngelamun. Habis sholat ngantuk, habis ngantuk apa? Tidur, habis tidur ngelindur, habis ngelindur ngiler, wis gak ono si apik. Jadi semuanya Allah Ta'ala, maka awal Ramadan kita perbaiki, insya Allah nanti tengah Ramadan tambah meningkat lagi. Akhir Ramadan, itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Masya Allah. Inilah yang terbesar, masalah yang paling menakutkan, tapi nggak pernah dipikirkan oleh kebanyakan manusia, yaitu neraka. Orang itu kalau sudah ke neraka itu Masya Allah. Seluruh musibah yang bisa kita bayangkan di dunia ini, musibah sebab perang, musibah sebab sakit, musibah sebab melarat, musibah sebab semua musibah, kalau kita kumpulkan jadi satu, kita lipat-lipatkan berjuta-juta kali lipat, nggak ada apa-apanya dibanding musibah masuk neraka. Masuk neraka itu orang itu hidup dalam api loh semuanya kan. Hidup dalam azab Allah, dalam murka Allah. Nah itu salah satu penyelamatnya menjaga amal akhir Ramadan. Kayak apa senangnya semuanya kan, umpamanya ini naudzubillah, kita ini di dunia susah, dikubur tambah susah, di padang mahsyar tambah susah, dihisab jombrot. Tiba-tiba malaikat datang, karena amalan akhir Ramadan kamu dibebaskan dari neraka. Nah, kira-kira seneng nggak kira-kira? Pelong, Masya Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Alhamdulillah, susah-susah serampung.
Kan akhir Ramadan ini puncaknya ini. Tapi untuk supaya kita ini bisa menjaga amal akhir Ramadan itu mulai awal ini kita jaga. Insyaallah mulai kan. Sekarang amalan Ramadan itu apa? Nah, ini yang menjaga amalan Ramadan dapat rahmat, dapat ampunan, bebas dari neraka. Terus amalan Ramadan itu apa? Amalan Ramadan itu semuanya kan yang pertama kali itu dakwah. Karena Ramadan itu bulan hidayah. Ramadan itu bulan banyak hidayah turun. Sumber kejahatan seluruh dunia ini yang paling besar adalah setan. Dan Ramadan ini setan itu dibelenggu. Maka kejahatan ini berkurang. Hatinya manusia itu lebih lembut waktu Ramadan ini. Maka Ramadan itu kesempatan dakwah. Insyaallah mulai kan. Dakwah itu perintah Allah dalam Al-Quran. Perintah Allah dalam Al-Quran. Ini bukan programnya orang India, orang Pakistan, orang Temboro, orang Jakarta, bukan. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Cocok tuh kalau dakwah Ramadan ini berarti. Apa ditunda Syawal? Ditunda Syawal apa Ramadan saja? Syawal itu insya Allah kita sudah di kuburan. Iya semuanya kan, kelihatannya iya. Khususnya yang ngantuan waktu bayan itu insya Allah itu. Insya Allah apa? Oh ya insya Allah, embuh. Maka kita jangan nunda-nunda amal. Setan itu mau melarang amal itu nggak berani. Kamu jangan sholat, nggak. Kamu tunda sholat. Kamu jangan dakwah, nggak berani. Apalagi sama karkun. Kamu tunda. Nah, dengan ditunda itu nanti terus datang lagi, tunda lagi sampai masuk kuburan belum buat apa-apa. Jadi kalau ditunda Syawal, nanti setan datang lagi, jangan Syawal, habis hari raya besar gitu loh. Nah, nanti longgar. Nah, ini setelah hari raya datang lagi, jangan hari raya orang-orang nyembelih kambing, nyembelih sapi kok keluar. Nah, sebulan lagi, nah, mundur lagi terus sampai mundur ke kuburan. Nanti kalau pertengahan Ramadan aja kita ini kuatkan amal. Ini awal Ramadan ini slow saja. Nah, nanti tengah Ramadan setan datang. Ini masih tengah Ramadan belum akhir. Tapi kalau setelah itu akhir Ramadan datang lagi setan. Loh katanya setan dibelenggu. Setan tuh punya HP semuanya kan. Jadi walaupun dia dibelenggu itu bisa membisikkan dari jarak jauh, gitu. Kamu kira HP itu dari mana? Itu dari setan itu asalnya. Maka dia mesti punya banyak itu. Jadi semuanya Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Orang Madinah berbondong-bondong masuk Islam waktu Ramadan, orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam waktu Ramadan, maka semoga umat ini kembali pada agama dalam bulan Ramadan ini. Kemudian amalan yang kedua, taklim. Nah, sumber segala ilmu adalah Al-Quran dan diturunkan dalam bulan Ramadan. Maka Ramadan itu cocok untuk ngaji, untuk belajar ilmu. Insyaallah mulai kan?
Kemudian yang ketiga amalannya adalah ibadah. Ibadah yang terpenting adalah puasa dan sholat malam. Tapi puasa itu katanya para ulama bertingkat-tingkat. Puasa kelas 1 meninggalkan makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa yang ditulis dalam kitab fikih itu. Ada puasa yang lebih meningkat lagi, meninggalkan seluruh maksiat. Meninggalkan seluruh maksiat. Ada puasa yang lebih tinggi lagi, meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Hatinya tidak ingat apa-apa selain Allah. Hatinya hanya Allah. Allah, ini puasanya para wali. Maksud puasa itu supaya kita ini jadi orang yang betul-betul taat kepada Allah. Namanya takwa. La'allakum tattaqun. Jadi kita bertindak itu hanya taat aja. Waktu lapar, haus, nggak makan. Karena apa? Taat. Waktu malam, waktu ngantuk, traweh, tahajud. Biasanya kan waktu ngantuk tidur, ini enggak. Waktu ngantuk malah tahajud. Biasanya waktu lapar makan, ini lapar malah enggak makan. Sehingga hidup kita ini untuk Allah, bukan hidup untuk mau kita. Insya Allah malah kan. Menjelang maghrib, makanan sudah ada, minuman sudah ada, kopi, kolak, kerupuk, sambal sudah ada semua, tapi tidak berani makan. Kenapa? Karena merasa ini makanan milik Allah, saya hamba Allah, Allah nggak boleh, saya nggak berani. Allahu Akbar, baru makan. Ini latihan takwa. Malam-malam perutnya sudah penuh, menjelang subuh makan malah. Ini belum lapar malah makan. Namanya sahur. Makannya karena taat kepada Allah, karena ingin dapat doanya Rasulullah, rahimallahul mutasakhirin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang sahur. Semoga Allah merahmati orang yang sahur. Ini bukan makan supaya kenyang, sudah kenyang. Bukan makan karena ingin makan, malam-malam ngantuk sebetulnya nggak mau makan. Makan supaya dapat doanya Rasulullah. Dan ini puasa ini supaya kita ini zikir jami'ul badan. Karena orang itu kalau puasa lapar haus itu terasa semua ini, otot-otot, tulang-tulang, otak terasa, pokoknya terasa semua. Iya nggak kan? Orang itu kalau lapar itu seluruh badan terasa. Itu supaya kita ini melatih diri kita, seluruh badan kita ini, otot-ototnya, perutnya, darahnya, tulangnya, otaknya, matanya, telinganya ingat kepada Allah. Itu dirasakan betul ini. Kalau puasa melaku sikile lemes, tapi lemesnya lemes beda ya. Lemes karena taat kepada Allah. Perut saya kok kerucuk. Kenapa ini? Ingat pada Allah. Karena taat pada Allah. Matanya dikelu. Kenapa? Taat kepada Allah. Telinga pun kadang-kadang terasa bagaimana gitu kalau puasa itu. Ini supaya dosa-dosa yang kita dengar dari telinga kita itu ngerontoki. Insyaallah malaikat. Puasa itu bulan kasih sayang katanya Nabi. Syahrul muasah. Bagaimana dikatakan hari kasih sayang? Karena dalam Ramadan ini
Kita ini merasakan bagaimana lapar, haus, sehingga kita teringat keadaan orang-orang miskin yang nggak bisa makan. Sehingga sayang kita kepada umat ini, urusan dunia ini tambah. Dulu Nabi Yusuf alaihissalam kalau tidak puasa itu nggak mau sarapan tuh nggak mau. Sarapannya menjelang zuhur. Nabi Yusuf ditanya, kenapa ya Nabi Allah kok sarapannya siang sekali? Biar saya ini tidak lupa dengan kelaparannya orang-orang yang pada lapar. Padahal beliau ini sudah jadi amirnya Mesir pada waktu itu, tapi nggak mau makan pagi. Bukan pagi-pagi sarapan sego pecel telung giring. Nanti sudah lupa dengan penderitaan saudara-saudara muslim kita. Nah, kalau kita ini bisa menyayangi umat urusan itu, urusan dunia, semestinya lebih menyayangi lagi umat urusan akhirat. Kalau lapar di dunia aja rasanya kayak begini ini, pada lapar cuma beberapa jam, bagaimana lapar di akhirat yang beribu-ribu tahun. Timbul sayang pada umat. Maka disunahkan Ramadan ini juga memperbanyak sedekah. Sedekah apalagi kepada orang yang berbuka, walaupun cuman seteguk air. Sedekah makanan, sedekah harta, sedekah tenaga. Sedekah wibawa. Pernah dengar itu? Sedekah wibawa pernah dengar? Belum tahu. Ini istilahnya Imam Syafi'i. Sedaqatul jah wa addi zakatal jah. Tunaikan zakatnya wibawa kamu. Bagaimana itu wibawa kok dizakati itu? Makanya kamu itu punya pengaruh. Pengaruh kamu itu kamu gunakan untuk membantu orang, itu namanya zakatul jah kata Imam Syafi'i. Hanya teman kamu tuh punya masalah dengan tetangganya, dia nggak berani ngomong, dan kamu yang berani, maka kamu tunaikan zakat kamu itu, bantu dia ngomong dengan keluarganya, ngomong dengan tetangganya. Kamu jadi temannya Pak Lurah, ada rakyat yang perlu dengan Pak Lurah tapi nggak berani, maka kamu zakati pengaruh kamu itu dengan kita bantu ngomong dengan Pak Lurah umpamanya. Nah, ini bagian dari sedekah juga ini. Sedekah wibawa, sedekah tenaga, sedekah amalan. Lebih 70 dalil menunjukkan bahwa sedekah amalan itu boleh. Baca Fatihah, baca Quran, kita kirimkan kepada leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita, teman-teman kita yang sudah mati atau yang masih hidup. Jadi ngirim Fatihah sama orang yang masih hidup itu boleh. Bukan hanya untuk orang yang mati aja. Maka semulaikan Allah Ta'ala ada lagi zakat yang diceritakan Nabi, zakat memaafkan. Kamu itu apa nggak bisa seperti Abu Domdom itu? Ya Allah, kata Abu Domdom, saya nggak bisa sedekah apa-apa ya Allah, tapi siapa saja orang Islam yang menyakiti hati saya maafkan sebagai sedekah saya. Sedekah dengan memaafkan. Pokoknya buat baik sama orang, semua itu adalah bagian dari sedekah. Kullu ma'rufin sedekah, kata Nabi. Setiap kebaikan kamu buat untuk orang lain itu sedekah. Bahkan berbuat baik sama binatang saja ada pahalanya. Iya, ada pahalanya.
Itu orang-orang soleh, wali-wali Allah dulu itu sampai binatang pun disayangi. Itu Al-Imam Ar-Rifai. Imam Ar-Rifai itu wali Allah di Mesir sana. Itu melihat ada anjing kudisen di pinggir jalan itu. Anjing gudiken di pinggir jalan. Itu beliau rawat. Tiap hari dikasih minyak, diobati sampai sembuh. Maka santri-santrinya itu heran, "Syekh, anjing kudisen aja Pak kamu urus loh, Syekh." Ini hamba Allah ini, nanti saya khawatir ditanya oleh Allah, "Kamu kok tidak punya kasihan sama hamba saya?" Ini wali-wali itu begitu semuanya kan, sampai anjing pun disayangi. Tapi bukan dengan cara yang salah, anjing disayangi dibawa ke kamarnya, itu tidak boleh. Itu orang kafir itu. Orang yang membawa anjing ke rumah itu amalannya tiap hari dikurangi oleh Allah. Itu di Sumatera Barat itu orang-orang Islam pada melihara anjing, ditaruh di depan kamar, katanya untuk hiasan. Ada yang alasannya untuk penjagaan. Jaga apa tuh anjing di Sumatera Barat itu? Kalau kamu tuh rumahnya di tengah hutan itu ya pantas untuk ada anjing penjaga. Di kampung nggak ada apa-apa kok, anjing penjaga kamu itu teru orang londo. Nah, mulaikan Allah SWT, maka ini Ramadan hari kasih sayang. Perbanyak sedekah menurut kemampuan kita masing-masing. Insyaallah mulaikan. Nah, semua amalan itu tadi insyaallah akan kumpul kalau kita keluar di jalan Allah. Insyaallah mulaikan. Maka yang mau keluar di jalan Allah waktu Ramadan ini 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja, silakan berdiri.